Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan banyaknya pertanyaan terkait dengan kenaikan angka kredit. Sebagaimana kita ketahui bahwa di awal Januari kemarin, Kemenpan RB telah mengeluarkan peraturan menteri Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di mana ke depan untuk kenaikan pangkat tidak perlu lagi mengusulkan dupak, tetapi cukup diperoleh dari konversi capaian SKP. Karena itu sekarang muncul tiga pola untuk kenaikan pangkat itu. Yang pertama adalah kenaikan pangkat dengan cara konvensional, yang kedua penilaian angka kredit dengan integrasi, dan yang ketiga dengan cara konversi. Ke depan untuk kenaikan pangkat cukup melalui proses konversi dari capaian SKP yang diperoleh oleh Bapak dan Ibu setiap tahunnya. Kalau yang dulu kita menggunakan istilah kenaikan pangkat konvensional, yaitu usulan kenaikan pangkat itu diusulkan dalam bentuk dupak, dinilai oleh tim penilai angka kredit, barulah kita mendapatkan angka kredit itu. Dari usulan dari capaian angka kredit itulah baru kita bisa mengusulkan kenaikan pangkat. Nah, ini yang kita kenal dengan kenaikan pangkat dengan cara konvensional atau model yang kemarin. Nah, yang konversi ini adalah yang ke depan. Jadi tahun depan, mulai tahun 2023 ini, Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan angka kreditnya cukup dari penilaian capaian SKP dan perilaku kinerja. Ya, cukup dari capaian SKP itu maka akan diperoleh angka kreditnya. Nah, apa yang dimaksud dengan integrasi, kenaikan pangkat dengan integrasi ini? Nah, yang dimaksud dengan integrasi ini seperti yang kita ketahui kemarin, kita melakukan sesuai dengan SE, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu apa yang dimaksud dengan penilaian angka kredit secara konvensional, integrasi, dan konversi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Januari yang lalu, pemerintah melalui Kemenpan RB telah mengeluarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Apa yang baru dan yang berbeda dari Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tersebut? Nah, di Permenpan RB itu telah diatur bahwa untuk kenaikan pangkat pejabat fungsional ke depan, kita sudah tidak lagi membutuhkan usulan dupak untuk mendapatkan angka kredit. Jadi kalau tahun kemarin untuk mengusulkan kenaikan pangkat itu, Bapak dan Ibu harus mengusulkan dupaknya, kemudian dupak itu dinilai oleh tim penilai. Nah, mulai tahun 2023 ini, nanti untuk angka kredit Bapak dan Ibu pejabat fungsional cukup diperoleh dari konversi capaian dari SKP kita, yaitu sasaran kinerja pegawai dan perilaku kinerja. Nah, dari capaian SKP dan perilaku kinerja itulah yang nanti akan dikonversi menjadi predikat kinerja, apakah kita baik atau melebihi ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau kurang dari ekspektasi. Nah, dari predikat tersebut itulah yang nanti akan dikonversikan menjadi angka kredit, dan dari angka kredit ini kalau Bapak dan Ibu secara akumulatif dalam 3-4 tahun itu sudah memenuhi angka kredit yang cukup untuk naik pangkat, maka Bapak dan Ibu bisa langsung diusulkan kenaikan pangkatnya. Itulah yang kita kenal dengan istilah
kenaikan penilaian angka kredit dengan cara konversi. Nah, di konversinya bagaimana? Di situ nanti sudah ada tabelnya. Apabila kita guru madya misalnya, golongan 4A, 4B, 4C, maka kalau capaian SKP kita adalah baik, kita mendapatkan capaian 100%. Mendapatkan poin 100%, yaitu 37,5. Tetapi kalau kita melampaui ekspektasi, maka penilaian kinerja kita adalah sangat baik. Kita mendapatkan mendapatkan nilai 150%, yaitu kalau pangkat ahli madya maka kita akan dapat 56,25. Kalau kurang misalnya butuh perbaikan, nah ini sudah ada tabelnya. Kalau 75% berarti 28,13 dan seterusnya. Nah, itu yang kita kenal dengan kenaikan pangkat dengan cara konversi. Nah, jadi yang konversi ini adalah yang seperti itu. Jadi dengan dari capaian SKP itu langsung dikonversikan menjadi capaian angka kredit sesuai dengan capaian SKP tersebut. Kalau yang cara yang kemarin, cara yang dulu-dulu, kita kenal dengan istilah penilaian angka kredit dengan cara konvensional, di mana Bapak dan Ibu mengumpulkan sejumlah dokumen, baru diusulkan menjadi usulan Dupak, kemudian Dupak itu dinilai oleh tim penilai. Dari hasil penilaian tim penilai itulah baru kita akan memperoleh angka kredit. Itu yang konvensional. Nah, yang integrasi itu seperti apa? Nah, yang integrasi itu adalah seperti ini. Kemarin Bapak dan Ibu kita sudah menerima surat edaran di mana untuk penilaian angka kredit secara konvensional ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022. Dan semua dokumen diminta untuk diusulkan di bulan April dan bulan Mei kemarin. Untuk golongan 4B ke atas itu per 17 April, sedangkan golongan 4A ke bawah itu sampai di akhir bulan Mei 2023 kemarin. Nah, polanya ketika Bapak dan Ibu mengumpulkan itu masih menggunakan pola konvensional. Nah, beberapa waktu yang lalu dari penilaian konvensional sudah mulai keluar ya, ada yang sudah keluar. Insya Allah paling akhir nanti di akhir September ini nanti semuanya sudah keluar. Nah, yang dimaksud dengan integrasi ini adalah capaian angka kredit kita dengan cara konvensional yang sudah diusulkan kemarin, yang itu kan nanti mendapatkan angka kredit. Nah, hasil angka kredit ini akan kita apabila kurang, maka ini akan diintegrasikan dengan angka kredit yang diperoleh dari konversi SKP untuk tahun 2023. Nah, jadi di tahun 2023 ini kita sudah nanti akan mendapat angka kredit dari konversi capaian kinerja kita atau capaian SKP. Nah, antara capaian SKP dengan pola konversi ini dengan hasil penilaian integrasi untuk penilaian dokumen yang sampai 31 Desember itulah yang disebut dengan penilaian angka kredit dengan konvensional. Ya. Jadi itu yang ingin saya jelaskan. Jadi kalau yang konvensional itu adalah yang seperti yang sudah kita alami selama ini bertahun-tahun. Kemudian kalau yang konversi itu dari capaian SKP langsung dikonversi menjadi angka kredit. Kalau yang integrasi ini memadukan hasil penilaian angka kredit secara konvensional itu dipadukan dengan capaian SKP tahun 2023 ataupun nanti misalnya dan seterusnya nilainya kalau kurang berarti nanti ditambah dengan tahun-tahun yang akan datang. Nah, itulah yang disebut dengan angka kredit konvensional. Ini yang perlu saya jelaskan Bapak dan Ibu. Dan dengan pola seperti itu, dengan adanya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini, maka kita sudah
boleh mengatakan selamat tinggal Dupak dan selamat datang penilaian angka kredit dengan konversi sasaran kinerja pegawai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.